Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada beberapa waktu ke depan ini, kita akan membahas pembukaan buah hitam Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Pembukaan Sicilian Defense ini sangat populer di kalangan Grandmaster catur karena sifatnya yang begitu agresif. Oh ya chess, pembukaan Sisilia ini terdapat banyak macam variasinya ya. Nanti akan kita bahas satu persatu pada video berikutnya. So, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video updatean terbaru dari dunia catur. Baik, sebagai bahan pengenalan dari pembukaan Sicilian Defense ini, pada video kali ini kita akan mengulas partai yang sangat menarik dari seorang legendaris juara catur dunia, Grandmaster Kasparov, dengan elo rating saat itu 2812 saat melawan Grandmaster Dominguez Perez dengan elo rating 2739. Dalam permainan ini, Kasparov menggunakan pembukaan Sicilian Defense dan memainkannya dengan sangat-sangat bagus. Permainan ini terjadi pada tahun 2017 dalam turnamen St. Louis Rapid and Blitz di USA. Oke chess, langsung saja kita lihat. Ini dia permainannya. Di sini, Dominguez memegang buah putih dan Kasparov buah hitam. Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion C4. Nah, pembukaan seperti ini dinamakan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia. Oke, kemudian putih kuda ke F3, pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran pion. Pion kali pion, lalu kuda kali pion. Kuda F6 menyerang pion, kuda C3 melindungi pion. Baik, sebagai bahan pengenalan buat teman-teman semuanya, di sini ada banyak pilihan langkah yang dapat dilakukan pemain hitam. Jika hitam memilih pion ke G6, maka akan tercipta Sicilian Defense dengan variasi dragon atau naga. Atau jika di sini hitam memilih gajah ke D7, maka tercipta variasi Kuperchik. Atau jika hitam memilih kuda ke C6, maka akan tercipta variasi Sisilia klasik. Ataupun jika hitam memilih pion A6, maka akan tercipta variasi Sisilia Nackdorf. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya jelaskan bahwa pembukaan Sisilia ini ada banyak variasinya. Oke, semua variasi ini nantinya akan kita bahas satu persatu dalam video-video berikutnya. Baik kawan-kawan, kita kembali ke permainannya ya. Di sini setelah Dominguez kuda ke C3 melindungi pionnya, Kasparov membalas dengan pion A6. Pilihan langkah ini termasuk dalam tipe Sicilian Defense dengan variasi Nackdorf. Pion ini mengontrol petak B5 dari serangan gajah ataupun kuda putih. Kemudian di sini Dominguez pion ke H3 dan dibalas pion E6. Pion G4, pion H6 mencegah pion maju. Gajah G2, pion G5. Gajah E3, kuda D7. Menteri E2, kuda E5, lalu Dominguez rokade panjang. Dalam kondisi seperti ini, akan sangat berbahaya bagi pemain hitam jika melakukan rokade raja. Kenapa? Karena file-file pertahanan raja yang sudah terbuka. Lalu di sini Kasparov memilih untuk tidak melakukan rokade raja. Kasparov kuda ke D7 untuk membuka jalur menteri untuk melindungi pionnya. Putih pion H4 mengajak pertukaran pion. Di sini hitam tidak boleh makan pion ini ya chess, karena jika pion kali pion, maka pertama akan terjadi penumpukan pion di baris H. Dan selain itu,
pion putih ini juga akan maju dan menyerang kuda. Lalu jika kuda mundur ke G6, maka pion akan maju ke petak F5 dan lagi-lagi menyerang kuda dan pion. Langkah ini tentu saja blunder bagi hitam ya Jess, karena dapat menghancurkan pertahanan rajanya sendiri. Jadi di sini, setelah pion H4 mengajak pertukaran pion, Kasparov membalas benteng ke G8. Lalu pion kali pion, dan pion kali pion. Dominguez raja ke B1, dan dibalas pion B5. Pion A3 mencegah pion maju. Gajah B7 membuka jalan keluar bentengnya. Gajah ke C1, benteng ke C8, dan benteng ke H3 menambah perlindungan kudanya. Kuda G6, gajah ke H1. Kuda E5, benteng G3. Gajah E7, kuda ke A2. Benteng H8, lalu benteng ke C3 mengajak pertukaran benteng. Kasparov benteng kali benteng, lalu kuda kali benteng. Kasparov menteri ke C7, gajah ke G2. Menteri ke C4 mengajak pertukaran menteri. Lalu Dominguez menteri kali menteri, dan pion kali menteri. Lalu pion F3 melindungi pionnya dari serangan kuda. Kasparov benteng ke H2 menyerang gajah. Lalu gajah mundur ke F1. Posisi benteng di H2 ini sangat bagus bagi hitam, karena sangat menguasai dan menekan putih di sepanjang baris 2 ini, sehingga mempersempit ruang pergerakan buah putih. Kemudian gajah ke E3. Gajah D8 yang nantinya akan bermanuver ke B6 di tempat yang lebih aktif. Lalu Dominguez membalas benteng ke D2, mengajak pertukaran benteng. Baik, coba lihat. Langkah benteng ini sebenarnya adalah kesalahan ya Jess bagi pemain putih itu sendiri, atau bisa disebut blunder. Kenapa? Karena dalam posisi ini, jelas Kasparov menukarkan benteng kali benteng, lalu gajah kali benteng. Di sini terlihat kuda yang tidak terlindungi. Sementara kuda ini sedang melindungi pion F3, yang juga sedang diserang oleh kuda hitam ini. Jadi Kasparov gajah ke C6 menyerang kuda. Jika kuda kabur, maka kuda E5 pukul pion. Dan pastinya hitam untung 1 pion. Jadi di sini Dominguez terlebih dahulu gajah pukul kuda, lalu pion kali gajah. Kemudian kuda ke E2 melindungi kudanya. Kasparov pion D5, pion kali pion, lalu gajah kali pion menyerang pion F3. Gajah E2 melindungi pion. Lalu Kasparov kuda kali pion. Jika pion pukul kuda, maka gajah kali gajah. Tapi di sini Dominguez lebih memilih kuda kali pion. Kasparov kuda ke E3 menghindari serangan pion dan menyerang gajah putih. Dominguez membalas kuda ke E2 menghindari serangan gajah hitam. Kasparov kuda kali gajah, kuda kali kuda, dan gajah kali pion menyerang kedua kuda putih. Dominguez kuda ke F4 dan dibalas raja E7. Raja C1, pion E5 menyerang kuda. Jika kuda diangkat, maka gajah kali kuda. Jadi Dominguez membalas kuda ke H4 menyerang gajah. Kasparov gajah E3, ska. Raja ke B1. Gajah kali kuda, kuda kali gajah. Raja E6, pion B3 mengajak pertukaran pion. Pion E4 menyerang kuda, dan kuda ke D4 ska.
Raja D5 menyerang kuda. Lalu Dominguez membalas pion ke C3 melindungi kudanya. Baik, langkah ini sebenarnya sangat tidak akurat ya Ces. Karena di sini jelas Kasparov gajah ke E5 dan menyerang kuda. Jika di sini kuda diangkat, maka gajah kali pion. Lalu Dominguez menjawab pion kali pion, ska. Raja kali pion, kuda F5 dan raja kali pion. Raja ke C1, raja D3, raja D1. Ini tujuan rajanya adalah untuk mencoba menahan laju pion yang mau promosi menteri. Lalu dibalas pion E3. Dan sampai pada langkah ini, Dominguez Perez menyerah kalah. Di sini jelas pion ini sudah pasti promosi karena sudah tidak dapat ditahan lagi. Nah, jika kita lanjutkan permainannya, di sini jelas pion hitam ini akan promosi menteri dalam beberapa langkah lagi. Misalkan putih pion ke 4, maka pion akan maju dan ska. Raja ke E1, gajah C3, ska. Raja ke F2 dan pion promosi menteri. Sementara jika di sini putih mencoba kuda kali pion, maka raja kali kuda. Dan di sini jelas putih akan kalah karena pion hitam ini akan promosi menteri dalam beberapa langkah lagi. Oke, sampai di sini saja ulasan partai Grandmaster Kasparov melawan Grandmaster Dominguez Perez. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gens Unasumus.